Kalau motivasi pada umumnya, Bang, mengatakan begini, perubahan itu dimulai dari mana? Perubahan pikiran. You change your mind, Change your life. you change your life. Oke. Theocentric Motivation and Leadership mengatakan no. Sebelum pikiran, senyuman adalah jendela hati. Dan jika senyuman itu Anda bisa berikan secara konsisten, senyuman itu bahkan menjadi personal brand Anda. Dan tamu saya hari ini adalah seseorang yang saya kenal justru karena senyumannya. Saya melihat beliau di TV sangat kuat, tersenyum, sangat happy. Di media sosialnya juga sangat dikenal dengan senyuman. Dan saya yakin senyuman harus dilakukan dengan kesadaran. Tamu saya hari ini adalah abang saya, Eloy Jaluhu. Selamat datang di Titik Balik. siap, terima kasih Bang Jaja. Dahsyat ini, keren banget. Aku yang bersyukur. Aku udah sering lihat di TV. Ya. Aku juga lihat di media sosial. Saya merasa di antara sekian banyak motivator yang menjalani profesi seperti saya, Ya. selain lebih muda dari saya, punya spesifikasi yang berbeda dengan saya, dan juga tampil di saat yang tepat di masa pandemi ini. Di antara semua motivator kan yang punya TV program nggak banyak. Bang Eloy salah satunya. Pertanyaan pertama saya. Yes. Bagaimana Bang Eloy? Memang dari lahir, dari kecil sudah seperti itu senyumnya? Atau setelah menjalani profesi ini, makin sadar perlunya senyuman itu? Oh, this is good. Bang Jaja, thank you. Dan by the way, Ya. justru saya belajar senyum dari Bang Jaja. Saya belajar dari Bang Eloy loh, di TV itu konsisten senyum. Awalnya nggak seperti ini Bang Jaja. Oh ya? Ya, saya itu kan lahir dari kampung banget. Oke. Dan saya justru awalnya melihat hidup tuh nggak ada yang bisa membuat saya senyum. Oke. Karena kesusahan waktu saya masih kecil. Tapi saya ingat sekali, waktu dulu saya sekolah ya, masih kuliah di Melbourne. Oke. Itu saya ada satu percakapan dengan seorang sahabat. Oke. Jadi ceritanya kami itu sedang makan malam dengan satu teman lain, satu kampus. Oke. Tapi selama kami makan, justru saya tidak terlalu banyak ngobrol, apalagi senyum. Oke. Lalu kami pulang, temanku tanya, what happened? Apa yang terjadi? Kenapa kamu diam saja? Minimal kan kamu senyum. Oke. Lalu saya mengatakan, ngomong apa? Lalu di situ dia mengatakan begini, Apa? untuk melakukan kebaikan tidak perlu banyak uang, kamu mulai dengan senyuman saja. Sebetulnya ya, kita bisa belajar dari siapapun. Jadi malam hari itu adalah momentum buat saya. Oke. Dia mengajarkan saya pentingnya senyum, dan kemudian saya membaca buku, dan akhirnya saya menemukan bahwa memang untuk membangun relationship, senyuman penting sekali. Tetapi nggak bisa faking juga kan sebenarnya. Tapi di awal-awal masih faking, Bang. Itu sebetulnya bukan dari hati, tapi active, smile, senyum seakan-akan semuanya baik-baik saja. Betul. Tapi lama-lama itu menjadi style, dan akhirnya orang mengenalku itu bukan hanya abang sebenarnya. Orang mengenalku itu justru memang karena senyumnya. Iya, betul. Makanya ada satu kalimat, fake it until you make it. Until you make it, exactly. Ya kan? Jadi awalnya berpura-pura. Ya, berpura-pura. Karena kepura-puraan yang dilakukan untuk sebuah tujuan Iya. kan membawa manfaat. Absolutely. Ya, jadi pura-pura aja bahagia, pura-pura aja baik-baik aja. Lama-lama baik-baik semua kok. Exactly, dan itu saya juga belajar. Dulu waktu masih kuliah juga, saya suka naik tram tuh ya. Nah, di sana saya ingat sekali ada satu yang secara fisik ada kekurangan, namanya Vicky. Saya masih ingat sekali. Oke. Dan saya memang memperhatikan di dalam kekurangan dia pun tetap memberikan senyuman. Oke. Dia tuh nggak bisa lihat, Bang. Dia nggak bisa Dia nggak lihat. bisa lihat. Tetapi kita akan terus mengingat Vicky. Karena dia bisa menyebarkan senyuman itu kepada dunia. Dan dia bisa lulus kuliah karena ada orang di dekat rumahnya yang juga jatuh hati dengan senyumnya dan membacakan dia banyak pelajaran-pelajaran. Oke. Dan maksud saya adalah
nggak tiba-tiba seperti ini, Bang Jeja. Iya, betul. Tadi temanku itu yang mengajarkan saya, tapi kemudian Vicky, yang seharusnya dia tidak punya alasan untuk senyum, kalau pikiran kita begitu ya. Tapi betul. ternyata dia melihat hidup dari cara pandang berbeda, dan senyuman dia itu ternyata menjadi pembelajaran dan inspirasi buat saya. Wow, teman-teman semua, seringkali saya menanya titik balik karena sebuah usaha, titik balik karena sebuah karir, titik balik karena sebuah musibah. Tapi saat ini saya belajar, bahkan titik balik pun bisa terjadi karena kesadaran untuk tersenyum ke banyak orang. Tuhan memberikan kita tempat kita menyampaikan pesan yang terbaik, bukan kata-kata tapi senyuman. Mari kita tanya lebih banyak lagi tentang profesi, pekerjaan, dan juga impian-impian dan seluruh perjalanan karir dari Abang Eloy. Bang Eloy, ini buku saya sudah dengar banyak dan saya bersyukur hari ini saya dapat. Ya teman-teman, saya sudah lama sekali menanti buku ini dan ternyata jodohnya hari ini karena dilengkapi dengan tanda tangan beliau. Ya, saya baca sedikit buat teman-teman semua. TML, ini singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership. Motivation everybody know, leadership everybody know. Tapi mungkin suku kata ini baru bagi kita. Theocentric. Kalau berbicara mengenai Theo adalah berbicara mengenai Tuhan. Berarti semua hal yang berpusat pada Tuhan. Begitu terjemahan cepat saya mengenai buku ini. Tapi mari kita tanya, Bang Eloy, berikan saya pemahaman yang sederhana. Karena motivasi sering dikaitkan Bang dengan pengalaman di masa lalu yang membawa dia sukses. Lalu dilayakkanlah dia jadi motivator. Kegagalan di masa dulu, dia tekuni, dia berhasil, layaklah jadi motivator. Atau memang ada talenta-talenta lain berbicara, storytelling, melayakkan dia menjadi seorang yang bisa memotivasi orang. Tapi ini kan bukan dari dia, dari Tuhan. Yes. Bagaimana Abang menjelaskan ini secara gamblang? Kalau kita bisa memotivasi orang dengan membawa segala sesuatu yang berpusat dari Tuhan. Wow, jadi Bang Jaja, Theos itu bahasa Yunani. Persis tadi Bang Jaja sudah menyampaikannya, itu adalah Tuhan. Jadi apapun iman, apapun agamanya, kalau berada di Yunani, ya Tuhan itu ya Theocentric. Theos. Nah, di dalam pemahaman Theocentric Motivation and Leadership, Bang, itu sebetulnya tidak merujuk pada agama tertentu. Karena Theocentric itu bicara mengenai spiritualitas. Bukan religiusitas. Bukan religiusitas. Ini bukan berbicara mengenai agama, berbicara mengenai Tuhan. Berarti Bang, materi-materi yang disampaikan, materi-materi yang berpusar pada firman Tuhan, atau seperti apa Bang? Sebelum saya ke sana ya Bang Jaja, sebetulnya TML ini datangnya dari kegelisahan. Saya sudah mulai suka dengan buku-buku motivasi sejak tahun 98. Itu berarti usia 21 tahun. Saya lahir tahun 77. Tahun 97 saya mengalami 5 kejadian di Melbourne yang membuat saya sampai pada titik, bukan titik balik, titik akhir dulu baru titik balik. Jadi akhirnya saya sempat memutuskan untuk suicide, bunuh diri. Itu di sana di Melbourne. Kuliah? Tetapi sebelum kuliah itu kan saya juga udah mulai senang berpikir. Sebelum ke Melbourne itu sudah mulai berpikir, tetapi saya masuk di dalam kenakalan remaja. Yang pada tahun 97 ada 5 kejadian yang sudah dituliskan oleh Mbak Albertine Endah di dalam buku Perjalanan Hidupku. Yang tentu nggak bisa dibahas satu persatu, tapi intinya adalah di titik balikku tahun 97 masuk ke 98, saya sudah mulai suka membaca buku-buku motivasi, mengikuti seminar-seminar motivasi, dan aku senang. Motivasi kan keren banget Bang Jaja, ketika kita berbicara mengenai the power of mind, gitu ya. Bahwa kalau kamu punya sasaran yang jelas and you work for it, kerja keras, you can make it. Itu kan membangkitkan semangat. Tetapi setelah membaca buku-buku itu saya berefleksi dan saya gelisah. Kenapa? Karena saya tiba di Melbourne itu bukan karena saya dari keluarga kaya. Juga bukan karena saya anak pinter.
Kan biasanya gitu Bang, either itu dia anak orang kaya sehingga bisa dikirim belajar di luar negeri, Atau beasiswa. Pinter, karena pinter. Aku kan dua-duanya nggak punya. Jadi ke sana karena Jadi ada orang yang baik hati, orang Amerika, kami menyebutnya Pak Ron, oke. yang bekerja di Indonesia dan menyekolahkan puluhan anak Indonesia dari berbagai suku dan agama. Saya salah satunya. Namun pertemuan saya dengan Pak Ron pun itu juga mister itu. Karena sebetulnya itu dimulai dari abang saya yang bekerja di toko buku Gramedia Matraman. Mohon maaf, bukan Matraman, Gramedia Melawai, Oke. Blok M. Tapi intinya adalah akhirnya Pak Ron menyekolahkan kami, dibawa ke Jakarta, dan kemudian saya dikirim ke Melbourne. Jadi belajar motivasi, mengikuti seminar motivasi, membaca buku motivasi keren banget. Tetapi banyak kan dari pembelajaran motivasi itu kan the power of mind, kekuatan pikiran. Iya, betul. Sementara saya merasa aku bisa ke Melbourne, aku bisa ke Jakarta dari Pulau Nias, di Kutan Karet Pulau Nias, nggak pernah kepikir ke Jakarta, Bang Jaja. Oke. Jadi akhirnya saya menyambung-nyambungkan antara pembelajaran motivasi itu dengan pengalaman hidupku yang saya sebut the invisible hand, ada tangan yang tak terlihat. Iya. Jadi akhirnya saya memikirkan terus mengenai konsep mencampurkan atau menggabungkan antara spiritual Dan kekuatan pikiran. I see. Yang kemudian nanti saya jatuh cinta dengan kepemimpinan leadership. Jadi muncul hati ML itu, Theocentric Motivation and Leadership. Jadi kalau pemirsa mencari di YouTube atau di Google memang the one and only Bang. Iya, nggak ada betul. yang lain. Karena itu perjalanan hidupku. Oke. Jadi Theos adalah Tuhan, centric adalah pusat, motivation tadi Abang sudah bilang itu kan dari bahasa Latin sebetulnya, movere to move. Motifnya. Itu adalah gerakan yang datang dari dalam supaya hidup menjadi lebih baik. Betul. Mau bicara leadership, banyak guru-guru leadership bilang influence. Iya. Atau bagaimana kita memberikan pengaruh yang lebih baik kepada orang lain. So, itu Bang, theocentric bukan agama. Betul. Theocentric itu bicara spiritual. Karena agama itu, izin saya jelaskan sebentar ya. Oke. Karena saya keliling Indonesia, menyampaikan, menanyakan kepada para peserta seminar, ada yang tahu tidak perbedaan antara religiusitas dengan spiritualitas? Izin ya Bang, Iya. 9 dari 10 orang nggak bisa jawab. Even me. Exactly. Dan awalnya juga saya nggak tahu. Jadi religiusitas itu adalah tentang tradisi atau ritual agama. Dan semua agama punya, and that's good. Berdoa, semua agama kan punya cara berdoanya, cuman beda-beda aja kan Bang. Bersedekah, berdonasi, persepuluhan, whatever the name is, semua agama kan punya. Tetapi religiusitas, ya kan ritual tradisi, orang yang rajin ibadah, tradisi ritualnya, belum tentu spiritualnya baik Bang. Jadi spiritual itu bicara mengenai the heart, hatinya. Oke. Hati nurani. Kalau religi, Activity-nya. Orang yang aktivitasnya, ibadahnya, ritualnya, tradisinya rajin, belum tentu loh spiritualnya baik. Jadi kita nggak perlu kaget. Kalau ternyata orang rajin loh ibadah, lo kok korupsi? Ya biasa aja. Karena menyakiti orang. Iya, exactly. Itu kan religiusitas, itu religion. Tapi kalau bicara spiritualitas, itu bicara mengenai hati. Nah, ini bedanya, izin ya Bang. Iya. Ini bedanya jadi dengan motivasi pada umumnya. Kalau motivasi pada umumnya Bang, mengatakan begini, perubahan itu dimulai dari mana? Perubahan pikiran. You change your mind, you change your life. Theocentric Motivation and Leadership mengatakan no. Sebelum pikiran, kita harus bicara dulu mengenai hati. Jadi hatinya harus ditransformasi. Nah, kalau pikiran Bang Jaja itu bisa ditransformasi oleh siapa? Manusianya sendiri. Dengan kita ikut seminar, kita membaca buku, ikut podcast yang seperti ini. Tapi yang namanya hati Bang, itu tidak bisa diubah oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa mentransformasi hati manusia. Nah, mulai dari situlah ketika hati seseorang ditransformasi oleh Tuhan, lalu kemudian pikirannya ditransformasikan dengan buku-buku, dengan seminar-seminar, maka ini transformasi yang sejati akan lahir. Yes, makanya ada kalimat, jika hatimu baik, pikiranmu akan baik. Yes! Ya, Oh, man, jika this is hatimu baik, pikiranmu akan baik. Ya. Tapi belum tentu pikiranmu baik, hatimu baik. Nah, jadi benar.
Bagus banget, bagus Iya kan? banget, Bang. Hati ini itulah yang tadi kombinasi yang harus, Iya. bukan tawar-menawar. Harus. Kombinasi antara hati dan pikiran. Di beberapa literatur saya bacanya Ya, lebih bisa diterima anak-anak muda kalau saya katakan seperti ini. Ya. Kadang-kadang di kelas. Pikiran itu ya, adalah sumber masalah. Mungkin orang langsung kaget. ya, Kok bisa sumber masalah? Nih contoh, saya kasih contoh. Ya. Waktu kamu membaca kenaikan COVID, ya, itu di hatimu atau pikiranmu? Di pikiranmu. ya, Oke. Kalau kamu dengar organisasimu akan ada pelangsingan, perampingan, apa yang bertaut di hatimu? Ya ini Pak, posisi saya gimana? ya, Waktu even kamu dengar kantormu akan merger, gede-gedean. ya, Merger loh ya, merger kan berita bagus. ya, Gua nanya loh, kau mendengar merger itu apa? Kusut Pak kepala saya. Penyesuaian lagi ini. iya, iya, Jadi apa kesimpulannya? Pikiran adalah sumber masalah. ya. Hatimu menyelesaikannya. Wah, beautiful. Stres di mana? Di sini. Rasa dengki, rasa cemburu di sini. Tidak ada lagi masa depan, bukan di sini, di sini. Ya, Orang-orang tidak mengapresiasi saya, padahal saya sudah siang malam pagi sore di sini. Tapi coba hati bilang, Ya. oh tidak ada sia-sia berbuat baik. Oh saya 10 kali berbuat baik masih kurang kok 200 kali lagi. ya. Jadi pikiran adalah sumber masalah, hatimu penyelesaiannya. Jadi kloplah Bang, hari ini saya belajar bahwa Bang Jajak boleh membawa pikiran-pikiran yang lebih baik ke mereka melihat sesuatu, tapi hatinya akan lebih memulihkan Ya. banyak hal. Di sini adalah Theo, di sini adalah religius mungkin ya, dan activity. Ya. Boleh nggak disimpulkan dalam bahasa mudah seperti itu, Bang? Sangat. Jadi kita tidak mengkontradiksikan antara motivasi dengan teosentrik sebenarnya Yes. kan Bang. Tapi memang panggilanku, Iya, ya. calling hidup saya adalah mengintegrasikan, menyatukan, menggabungkan Iya. antara ilmu motivasi yang begitu bagus itu. Iya. Di dalamnya kan kita bicara NLP, ya Iya. tahu, saya belajar dari Pahing juga mengenai Neuro Linguistic Programming, positive psychology, so good. Iya. Tetapi Dan kita butuh banget. sebab pikiran kita tidak akan terstimulus kalau tidak dimasukin hal-hal baru. Oh, absolutely butuh banget. Karena justru ya, kita lihat Bang, ada orang-orang yang secara religiusitas itu rajin loh. Iya. Dan mereka punya niat yang baik untuk ikut apa yang Tuhan katakan. Iya. Tetapi dari sisi karir, kan bukan cuman sekali Bang kita pernah mendengar, oh dia mah ibadahnya bagus, tapi kerjanya males. Kan gelisah Bang. Iya kan? Iya. Bicara mengenai transformasi lahir baru itu, titik balik yang sebenarnya itu Tuhan yang kerjakan. Sehingga pada akhirnya ya, ketika orang jahat itu mengalami titik baliknya dan menjadi lebih baik, Iya. dia tidak sombong karena dia tahu sebenarnya aku tidak layak duduk di sini. Hanya dua kemungkinan Bang, saya itu mati di gubuk tahun 77 ketika saya lahir, atau mati di dalam kenakalanku di Melbourne pada tahun 97. Dan Tuhan gak izinkan itu. Nah, justru itu menjadi quote dalam hidup saya. Betul. Bahwa masa lalu bukan keselaluan, Bang. Masa lalu bukan keselaluan. Hidup bisa berubah. Hidup bisa berubah. Jadi apa yang terjadi di masa lalu tidak mencerminkan masa depan. Derita di masa lalu tidak akan derita di masa depan. Ya. Tapi perubahan hati memulainya ya. Yes, jadi itu kan motivating banget ya, Bang. Bahwa entah apa yang terjadi kepada pemirsa kan. Iya. Tahun lalu atau minggu lalu atau hari kemarin. Atau mungkin waktu masih kecil. Betul. Tetapi kita mau menyampaikan bahwa hari kemarin itu tidak harus sama dengan hari esok kan. Iya, betul. Masa lalu bukan keselaluan. Iya. Hidup bisa berubah. Nah, perjalanan hidup saya dan pembelajaran saya mengenai TML, perubahan itu jadi ada dua, Bang. Oke. Yang pertama adalah Tuhan mulai, Tuhan yang kerjakan dulu. Itu teosentrik. Tuhan yang memulai, Iya. Tuhan yang kerjakan dulu. Iya. Oke. Tetapi tidak cukup, Bang. Tuhan kan ciptakan kita, ya tadi itu, ada otak, Iya. ada perasaan. Maka kita harus belajar tentang cara kerja otak.
Bagaimana memanage emosi kita. Oke. Bagaimana kita membangun habit yang lebih baik. Jadi memang itu indah sekali ketika dua hal ini digabungkan. Oke. Sehingga akhirnya kalimat tadi menjadi bunyi, masa lalu bukan keselaluan, hidup bisa berubah. Karena yang pertama, God is good. Iya. Tuhan itu baik. Tuhan memulai. Tuhan yang memulai. mengerjakan. Tetapi yang kedua, setelah Tuhan mulai, ya kita diberikan kesempatan untuk, ayo, kalau anak-anak kan, ayo berjalan dong, ayo berlari dong, gitu kan. Sudah dikasih kaki, sudah latihan ya jalan. Iya dong. Gak mungkin digendongan sampai 8 tahun seperti itu. Ya kan? Burung saja, Iya. itu ibunya masih kasih makanan dari luar. Tapi jika tiba saatnya, itu justru dikurangi kenyamanan di sangkarnya supaya anak ini mulai terbang. Iya. Jadi ada tugas yang kita harus lakukan di bumi ini. Yes. Ya kan? Waduh, menarik gini. Ya kan? Makanya pujian yang kita kenal itu kan bukan Tuhan jamah pikiranku, Tuhan jamah hatiku. Yes. Ini yang kita minta dijamah sama Tuhan. Ya. Supaya ini yang sudah baik akan membawa pikiran yang baik. Right. Wow, saya sudah dapat. Jadi kekuatan kita memang kita tanpa kita sadari sekolah, pendidikan, pelatihan, pengalaman di level ini. Ini terus kita kembangkan dan perlu. Ya. Tetapi jangan lupa di situasi apapun ini yang memulai. Right. Hatimu. Buka hatimu sebelum buka pikiranmu. Wow. Iya kan? Jadi teman-teman, yuk teman-teman perkaya pengalaman, perkaya motivasi yang sudah kami berikan sebagai panel motivator dengan membaca lebih banyak lagi mengenai TML, yaitu Theocentric Motivational Leadership. Ya, saya akan menghabiskan buku ini sekali lagi untuk memperkaya materi-materi yang saya sudah berikan selama ini lebih banyak dari kekuatan pikiran, dan itu memang tugas motivator yang jamak di luar negeri dimanapun itu tugas kita. Harus begitu. Lagi gelap pikiran diterangkan, lagi kalu dicerahkan, lagi sedih remuk redam dilihat hal-hal yang baik ke depan ya. Jadi pembukaan yang baik, saya sudah dapat poinnya. Ya. Saya sudah dapat rasa penasaran saya. Ternyata itu melengkapi materi-materi motivasi yang sudah ada. Yes. Kita masih gali banyak lagi dari Bang Eloy di segmen berikutnya.